hak dan kewajiban itu mesti seimbang. Kita mesti bedakan sekolah dengan lembaga-lembaga sosial. Jadi sekolah SMA 1 Arnold Jansen itu tidak sama dengan lembaga-lembaga sosial. Dia punya aturannya sendiri. Persoalan wacana dari hak rakyat yang menulis tentang pihak sekolah mengeluarkan siswa secara sepihak. Saya melihat bahwa berita itu, wacana itu sepihak. Saya katakan sepihak karena wartawan sendiri tidak pernah meminta konfirmasi sebelum menuliskan berita itu. Karena itu baiklah pada kesempatan yang tampan ini saya memberikan klarifikasi. Pada akhir Oktober tahun lalu kami ada pergantian kepala sekolah, dan setelah pergantian kepala sekolah beberapa hari kemudian kami diminta untuk berkumpul dan berdiskusi, berdialog dengan yayasan. Sekolah ini di bawah Yayasan Arios, yaitu Arnold Jansen dan Joseph Reiner Metz. Dan pada kesempatan dialog itu, satu masalah yang serius pada sekolah ini adalah tunggakan. Dan karena itu kami meminta kebijakan dari yayasan untuk mengatasi persoalan seperti ini. Pihak yayasan mengatakan bahwa peserta didik diizinkan untuk mengikuti ujian kalau sudah melunasi kewajibannya. Misalnya ujian pada bulan Desember, maka peserta didik sudah bisa mengikuti ujian semester ketika sudah melunasi sampai bulan November, dan seterusnya pada semester yang kedua. Seperti itu keputusan yayasan. Dan sebagai pimpinan di lembaga SMA 1 Arnold Jansen ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saya wajib mengeksekusi keputusan itu. Mengapa? Pertama, saya katakan hak dan kewajiban itu mesti seimbang. Mesti seimbang. Kewajiban dari orang tua untuk melunasi uang sekolah dan uang-uang yang lain, dan hak mesti diberikan kepada peserta didik secara seimbang untuk menumbuhkan kemampuan kognitifnya, keterampilannya, dan kehidupan sosial di lembaga pendidikan formal ini. Karena itu, untuk menjaga keseimbangan itu, sebagai pemimpin mesti mengeksekusi keputusan itu. Mengapa? Karena ketika orang tua memperhatikan kewajiban untuk membayar, melunasi uang sekolah dan uang pembangunan, maka sekolah juga punya kewajiban yang sama untuk melunasi, membayar pengorbanan, dedikasi dari para pegawai dan para guru di lembaga ini. Jadi keseimbangan itu menjadi sangat penting. Karena itu pada semester tahun lalu, pada bulan Desember, ada beberapa peserta didik yang memiliki tunggakan besar. Sekurang-kurangnya ada 4 peserta didik. Dan salah satu peserta didik adalah Hasman, yang diberitakan pada media hak rakyat itu. Dan kami sebagai pemimpin mengeksekusi sesuai dengan keputusan dari yayasan. Adik-adik, kita
kita minta untuk mengikuti ujian susulan setelah melunasi kewajibannya. Dan kesempatan itu kita berikan kepada mereka, kepada orang tua. Dan menarik bahwa orang tua dari 3 peserta didik selain Hasman itu begitu proaktif. Mereka senantiasa mendatangi kita, menjelaskan. Dan karena itu mereka mampu melunasi walaupun tidak 100%, tapi mereka sudah melunasi yang hemat saya rasa itu sudah lumayan pengorbanan dan perjuangan mereka. Berbeda dengan orang tua dari Hasman yang mesti kita dekati, yang mesti kita panggil lagi. Jadi antusiasme orang tua dari Hasman ini saya katakan agak rendah. Dan secara statistik kehadiran Hasman di sekolah itu selama semester lalu itu 27 hari tidak hadir. Itu berarti saya katakan, saya refleksi saya, orang tua tidak mencintai anak atau sekolah. Saya sedikit merenungkan bagaimana perhatian dari orang tua terhadap anak ini. Hasman memiliki tunggakan 9.525.000 dan pengorbanan dari orang tua itu akhirnya sisanya 8.575.000. Saya kira pengorbanan dalam kacamata saya kecil. Karena itu saya kembalikan Hasman ini kepada orang tua. Sejak 16 Januari lalu. Tapi saya tetap menunggu bagaimana antusiasme dari orang tua ini. Dan begitu lama. Pada 14 Februari beberapa hari lalu, orang tua mendatangi sekolah ini dan meminta surat pindah. Lalu saya ikhlaskan memberikan surat pindah. Padahal dalam aturan yayasan, orang tua mesti melunasi kewajibannya di lembaga pendidikan ini. Tapi saya merasa saya ikhlas. Mungkin satu-satunya jalan supaya orang tua tidak dibebani dengan ekonomi, maka mungkin orang tua punya alternatif sekolah-sekolah yang punya kewajibannya kecil, yang menuntut kewajiban orang tuanya kecil. Dan dengan demikian tuntutan ekonomi itu menjadi hal yang sangat penting. Ada beberapa strategi kami mengingatkan orang tua tentang keputusan dari yayasan. Setelah kami berdialog dengan yayasan, kami mengadakan 3 pertemuan pada 3 Sabtu yang berbeda. Pertemuan pertama dengan kelas 12, orang tua dari kelas 12. Pertemuan kedua dengan orang tua dari kelas 11. Dan pertemuan yang ketiga dengan orang tua kelas 10. Pertemuan itu membahas banyak hal dan salah satunya adalah tentang keuangan. Dan kami yakin bahwa memang tunggakan itu menjadi momok. Dan karena itu strategi yang kami ambil adalah pertama itu pertemuan dengan orang tua, sosialisasi. Yang kedua, setiap bulan kami selalu mengirimkan list tentang tunggakan-tunggakan itu. Dan juga dalam 2 minggu sekali beberapa kali kami mengirimkan itu, mengingatkan kewajiban dari orang tua. Saya sebagai kepala sekolah berpikir bahwa sekolah ini adalah sekolah alternatif, bukan satu-satunya sekolah di Kota Kupang. Karena itu, ketika orang tua menyekolahkan anak di sini, orang tua sudah tahu brosur, sudah tahu kewajibannya
itu kewajiban itu tertulis dalam brosur. Ini bukan satu-satunya sekolah di Kota Kupang, banyak sekolah lain. Tapi untuk memilih sekolah yang berkualitas, ya mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua mesti melunasi kewajiban. Hak dan kewajiban itu mesti seimbang. Karena menjelaskan tentang karakter dari orang tua, tanggung jawab dari orang tua, itu tentang kewajiban. Hak itu juga menjelaskan tentang karakter dan tanggung jawab dari sekolah. Jadi dua-duanya harus seimbang. Dan juga kita mesti bedakan sekolah dengan lembaga-lembaga sosial. Jadi sekolah SMA 1 Arnold Jansen itu tidak sama dengan lembaga-lembaga sosial. Dia punya aturannya sendiri. Dan karena itu saya kira keputusan yang kami ambil terhadap adik kami Hasman itu melalui prosedur tahap demi tahap, bukan serta-merta terjadi begitu saja. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa masa depan anak-anak itu ditentukan oleh 3 faktor utama. Pertama, keluarga. Yang kedua, lingkungan sosial. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan formal. Kalau kita hitung secara matematis, keberadaan anak di sekolah jauh lebih rendah daripada keberadaan anak di keluarga, di rumah tangga, bersama dengan bapak dan ibu. Karena itu, tanggung jawab terhadap masa depan anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sekolah secara kasat mata dengan mengukur volume dari keberadaan anak di sekolah dan volume keberadaan anak di rumah. Tanggung jawab lebih justru ada pada keluarga. Dan karena itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab orang tua. Orang tua yang mencintai anaknya adalah orang tua yang tahu memenuhi kewajiban anaknya. Dan karena itu, saya kira tanggung jawab orang tua ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Yang terakhir, sebagai kepala sekolah, saya juga merasa bertanggung jawab untuk mengeksekusi keputusan. Itu tanggung jawab paling penting sebagai pimpinan. Dan tanggung jawab seperti ini boleh jadi banyak orang atau pihak-pihak tertentu tidak suka. Tapi saya tidak mengukur suka dan tidak suka. Sebagai seorang pemimpin, saya wajib mengeksekusi keputusan dari yayasan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya berharap bahwa adik-adik, bapak mama dimanapun berada, terutama adik-adik bapak mama yang menyekolahkan anak-anak di sini, tidak perlu merasa takut dengan keputusan saya. Kita sama-sama saling mencintai. Terima kasih.